Sebentar lagi kalian berdua akan memasuki suatu area yang kalian belum pernah masuk. Dan area ini sangat berbahaya. Ingat yang belum kawin, dengar baik-baik. Saudara, Tuhan kita itu sampai berkata dalam Mazmur 127 ayat 1. Satu-satunya hal yang pencipta alam semesta ini tidak bisa percaya, itu cuma satu: ketika manusia itu menikah. Tuhan berkata kalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga, maka percuma usaha orang untuk membangunnya. Nah, dengarkan ini. Jadi hal yang paling sulit dalam hidup ini adalah menikah. Rasul Paulus berkata, siapa yang mau menikah, itu sebetulnya dia sedang masuki suatu daerah penderitaan. Sungguh, menikah itu barang yang sulit. Bulan Juli yang lalu keluar sebuah buku yang sangat kurang ajar. Dan buku itu dalam bahasa Inggris sudah mendunia. Buku itu menuliskan bahwa sudah nggak zamannya lagi manusia itu menikah dengan satu orang yang sama terus. Jadi bisa ganti-ganti. Dan dunia setuju. Bahkan dalam tulisan itu saya sempat baca, saya kaget. Rasa aneh kalau ada dua orang tinggal sampai lebih dari 10 tahun dengan orang yang sama. Itu aneh katanya. Saudara bisa bayangkan makin jahatnya, makin rusaknya pernikahan di dunia ini. Yudi dan Intan, pernikahan ini yang kalian masuki adalah pernikahan yang kekal. Tuhan yang akan hadir memberkati kalian nanti adalah satu-satunya Tuhan. Dengar ya saudara yang diundang, yang hadir keluarga, handai tolan perhatikan. Dalam Maleakhi 2:16 itu jelas dikatakan, hanya Yesus Tuhan kita di antara jutaan Tuhan di dunia ini. Ada jutaan Tuhan di dunia, tapi hanya Tuhan kita yang mengatakan, aku benci perceraian. Jadi papa mama dari keluarga Lim, dari keluarga Li, berbahagialah. Papa mama gak usah ragu-ragu, mereka gak akan cerai. Karena ini hukum. Dan nanti mereka akan mengucapkan janji. Saudara, tidak ada buku lain di dunia yang pernah menuliskan hal itu kecuali Alkitab. Aku benci perceraian. Maka itu dalam janji nikah kalian nanti, yang paling penting diucapkan kalimat ini, bahwa kalian gak akan cerai. Bahkan mikir cerai saja tidak. Itu penting. Dan kita laki-laki harus sadar, walaupun ada istri yang tergoda, terganggu ada, tapi biasanya laki-laki. Maka itu nanti pengantin lagi kalian satu ngomong kalimat yang penting, kalau aku selingkuh aku mati. Ingat itu baik-baik. Karena begitu jahatnya kerusakan rumah tangga. Saudara, dengarkan baik-baik. Setiap kali orang tua bermasalah, dengar ya, setiap kali orang tua bermasalah, yang jadi korban pertama itu pasti anak-anak. Saya ulangi lagi. Setiap kali orang tua bermasalah, yang jadi korban pertama adalah anak-anak. Buat anak-anak, kehancuran yang pertama dalam hidup, kalau pertama kali mereka mendengar papa mamanya berkelahi, itu kiamat buat mereka. Tolong anak-anak, berkatalah jujur kepada papa mamamu. Setiap kali kami mendengar papa mama bertengkar, kami itu hancur, kami itu sedih. Papa mama belajar hidup tidak egois. Hanya karena kejengkelan, kemarahan kita kepada pasangan kita, lalu kita berkata kasar. Bahkan ada suami pernah pukul istrinya, dan anak-anak tahu. Buat anak-anak itu penderitaan betul-betul. Papa bentak mama saja, sekali saja, dan anak-anak tahu, maka itu merobek hati anak-anak. Maka itu orang tua, kita jaga pernikahan kita. Jangan sampai berkata, yaudah tunggu anak-anak besar terus kita ribut. Jangan begitu juga. Jaga hubungan kita. Yudi dan Intan, ingat ini, Tuhan Yesus berkata bahwa siapapun yang kita pilih, dengar ya, siapapun yang kita pilih. Anak-anak muda, ingat ini, siapapun yang kita pilih, maka tidak mungkin kita akan menikah dan ketemu dengan orang yang cocok. Itu tidak mungkin. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu ingin menikah dengan orang yang cocok, menikahlah dengan mayat. Hebat bukan? Jadi kalau kalian sedang berpacaran, bertengkar atau ribut, itu harus. Ya, saya kalau konseling pernikahan selalu berkata begitu. Jadi selama berpacaran, rajin-rajinlah bertengkar. Serius itu. Kenapa? Supaya saling kenal. Justru kalau berpacaran selalu menjaga, ya udahlah demi kamu. Ya demi kamu. Itu berbahaya sekali kalau orang itu menikah. Sebab
dengan menjaga supaya tidak ribut selama pacaran, berarti dua orang itu belum saling kenal. Jadi akhir-akhir ini berapa kali seminggu ribut kalian dua? Makin banyak ribut, makin bagus, saudara. Karena apa? Kenal. Oh, ini calon istriku. Oh, ini calon suamiku. Dia nggak mau kalau aku gosok gigi cuma 2 kali sehari, maunya 5 kali. Misalnya, ya ikuti. Oh, dia nggak mau kalau aku pakai baju model begini, misalnya begitu. Ributlah, tidak apa-apa. Nah, ingat, semua masalah yang terjadi selama belum menikah dan setelah menikah itu cuma satu tujuannya. Ingat baik-baik, untuk saling mengenal, bukan untuk dipersoalkan lebih jauh. Bukan. Ingat itu baik-baik. Saudara, dalam hidup ini apa saja yang kita buat dari awal kita menikah sampai sepanjang usia pernikahan kita, dengarkan ini, semua akan berakhir kecuali satu. Ya, dengarkan ini. Pada umur tertentu kita sudah tua, suami istri sudah tua, maka suami istri harus berhenti kerja cari uang. Sudah pensiun. Ya, misalnya. Hal apa saja, termasuk masalah seks, akan berhenti kalau kita sudah tua. Lalu apa yang sisa dalam seumur pernikahan itu? Dengarkan anak-anak muda, supaya engkau tahu, yang sisa cuma satu, saling mengenal. Saling mengenal. Saya tidak tahu di antara semua yang hadir sudah berapa lama, siapa yang paling lama menikah, saya tidak tahu. Tapi saya ingin katakan kepada setiap saudara, berapa lama pun saudara menikah, maka satu hal yang tidak akan pernah selesai, yaitu belajar mengenal pasangan kita. Itu berlaku seumur hidup kita. Ingat itu, Yudi dan Intan. 5 tahun kalian menikah, 10 tahun kalian menikah, 40 tahun kalian menikah, akan tetap saling mengenal. Dan itu nggak akan pernah selesai. Maka itu anak-anak muda, percuma kalian ribut lalu putus, lalu cari orang lain lagi. Akan ketemu masalah yang sama. Sebab saudara kan pacaran yang namanya orang juga. Maka itu kenapa Yahweh Tuhan kita berkata, aku benci perceraian. Sebab bercerai bukan solusi. Kecuali kalau orang itu bercerai nggak mau menikah lagi. Tapi kalau dia bercerai ingin nikah lagi, dengarkan baik-baik, saudara akan ketemu masalah yang sama. Karena kan menikah dengan orang juga. Nah, selama kita menikah dengan orang, masalah akan ada. Nah, kalau gitu apa arti pernikahan? Nah, ini pertanyaan penting. Kalau saudara mau mengerti apa arti pernikahan, ini luar biasa. Mari kita melihat, saya akan membaca di dalam kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal yang keempat. Ada Alkitab, pinjam Alkitabnya. Pengkhotbah pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-9. Pengkhotbah pasal 4 mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Nah, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan berdua kalau menikah itu lebih baik daripada seorang diri, karena mereka berdua kalau kita sudah menikah, kita akan menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Nah, perhatikan firman ini, bahwa begitu orang itu masuk pernikahan, mereka itu mengalami sebuah jerih payah. Dunia saja mengakui itu. Waktu masih sendiri, hidup itu, ya sudah, nggak mandi pun nggak ada yang larang, makan sehari mau sekali juga nggak apa-apa, bebaslah. Tapi begitu menikah, apa-apa yang kita pikirkan nggak bisa sendiri lagi. Kita harus memperhatikan pasangan di sebelah kita. Yudi dan Intan, setelah hari ini, maka semua keputusan yang kalian ambil itu harus berdua. Dalam berdua itu ada upah yang baik. Kesepakatan itu penting. Ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai atau celakalah orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Roh Kudus, Engkau bekerja menjamah kami dalam nama Yesus dengan firman ini. Ibu bapak, saudara-saudara sudah menikah, ya, atau saudara punya teman yang sudah menikah, tapi pernikahan itu rajin bertengkar,
Sampaikan hari ini kebenaran.